Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Selasa 19 April 2022. Dampak kuasa kebangkitan bagi orang percaya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Matius 28 ayat 8. Dasar kekristenan terletak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi suatu momen kemenangan Kristus dalam mengalahkan kuasa maut dan sekaligus menjadi bukti keilahian Kristus. Banyak orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa yang dicatat dalam sejarah bahwa mereka pernah hidup dan mati. Tapi Kristus bukan hanya hidup dan mati, tapi ia bangkit kembali, ia hidup kembali. Tidak ditemukan dalam sejarah yang mencatat bahwa ada tokoh-tokoh dunia terkenal yang mati kemudian bangkit selain Kristus. Dalam Alkitab memang ada mencatat bahwa ada orang mati yang dibangkitkan, yaitu Lazarus, tetapi dia mati lagi. Berbeda dengan Kristus. Dia mati tetapi dia bangkit. Kuasa kebangkitan Kristus membawa dampak yang luar biasa bagi orang percaya. Apa dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Pertama, kebangkitan Kristus membangkitkan sukacita. Yohanes 20 ayat 19-23. Siapakah yang tidak merasa sedih, gentar, dan takut ketika ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi atau yang kita anggap berpengaruh dalam kehidupan kita? Inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka sedih, mereka takut, mereka gentar karena kematian Yesus di luar batas kemanusiaan. Mereka kehilangan arah dan kehilangan sukacita. Namun Yesus tidak membiarkan murid-muridnya larut dalam kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Itu sebabnya Yesus datang menampakkan dirinya, menyatakan dirinya hidup dengan menunjukkan bukti bahwa dia telah bangkit. Ayat 19-20. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya, dikatakan murid-murid bersukacita. Ayat 20b. Kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, dan ketakutan hilang seketika. Murid-murid dipenuhi dengan sukacita kebangkitan Kristus. Mereka bersukacita karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka ada pengharapan, ada hari esok. Dan sukacita itu tidak hanya menjadi milik para murid, tapi menjadi milik semua orang percaya. Itu sebabnya mengapa orang Kristen harus bersukacita, karena Yesus bangkit. Yesus hidup, dan dia telah mengalahkan kuasa maut dan mengalahkan kuasa iblis dan setan. Itulah sebabnya meskipun Rasul Paulus berada di dalam penjara, ia tetap bersukacita karena Yesus bangkit. Filipi pasal 4 ayat 4, Filipi pasal 5 ayat 16. Yang kedua, kebangkitan Kristus membangkitkan keberanian. Peristiwa pencurahan Roh Kudus dan kisah para rasul tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa kebangkitan. Karena tidak mungkin Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya jika tidak terjadi kebangkitan. Justru sesudah peristiwa kebangkitan, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Jadi, karena ada kuasa kebangkitanlah membuat para rasul dengan berani menyampaikan kabar baik, kabar kebangkitan dan keselamatan yang Yesus janjikan. Yang awalnya mereka sangat takut, tetapi ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Kristus, mereka menjadi berani dan tidak takut-takut. Petrus dan ke-11 rasul berani terang-terangan berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang dulunya mereka takuti. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 14. Dan ketika Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama sidang mengakui keberanian mereka dalam menyampaikan kebenaran. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 13. Kemudian dalam kisah para Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Kebangkitan Kristus membangkitkan keberanian dalam memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas dengan penuh keberanian menyampaikan berita Injil. Kisah para Rasul pasal 13-46. Mereka juga dengan berani mengajar karena mereka percaya kepada Tuhan yang telah bangkit. Inilah dampak kedua dari kuasa kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya. Dan keberanian ini terbukti sampai sekarang. Karena tanpa kebangkitan, maka tak seorang pun yang akan berani memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa. Dampak kuasa kebangkitan Kristus sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah dampak kebangkitan Kristus bagi kita sekarang? Atau sudahkah kita sendiri mengalami kuasa kebangkitan itu?
Marilah kita bangkit bersama Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Alami, nikmati, dan bergerak dengan berani sesuai dengan kuasa kebangkitan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.